Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Sebelumnya mari kita menata niat terlebih dahulu mengaji semata-mata karena ingin mendapatkan apa yang Allah ridhoi, yakni apa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Dan kita hadiahkan pahalanya surat Al-Fatihah kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, mereka diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likunniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du faqad rawaina. Bisa dibaca rawaina atau ruwina. Kalau rawaina maklum diketahui kami meriwayatkan, atau ruwina. Ruwina itu artinya suyirna ruwatan, kami dijadikan para perawi. Seperti itu. Jadi boleh dibaca rawaina atau dibaca ruwina. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Diriwayatkan dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abi Darda, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id al-Khudri, dengan sanad yang berbeda-beda, dengan sanad yang sangat banyak, dan dengan menggunakan riwayat yang bermacam-macam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa, hafidho di sini artinya menjaga. Artinya menjaga, barang siapa mendengarkan hadis dari Rasulullah dan menyampaikannya apa adanya. Arti apa adanya maksudnya tanpa menambah mengurangi, ataupun kalau dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya tetap sama. Itu yang dimaksud dengan man hafidho. Barang siapa menjaga
yakni mendengarkan hadis dari Rasulullah dan menyampaikannya apa adanya, ala ummati, kepada umatku, umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'ina haditsan, 40 hadis, min amri diniha, yang berhubungan dengan perkara agama umatku. Ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Maka orang yang mempunyai jasa yang semacam ini, mendengarkan hadis dari Rasulullah, menyampaikan kepada yang lain apa adanya, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, yakni seandainya ada penambahan lafaz itu tidak merubah makna. Riwayah bil makna itu boleh menurut sebagian ulama. Nah, orang yang demikian ini maka kelak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat pada golongannya para fuqaha dan ulama. Wa fi riwayatin ba'athahu Allah Ta'ala faqihan alima. Dalam riwayat yang lain dikatakan Allah membangkitkan dia sebagai orang yang faqih, orang yang alim. Wa fi riwayati Abi Darda kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'aw wa syahida. Dalam riwayatnya Abu Darda dikatakan bahwa barang siapa yang menjaga 40 hadis dari urusan perkara agamanya, agamanya umatku, maka di sini dilanjutkan kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'aw wa syahida. Sayyiduna Muhammad akan mensyafaati dia, mensyafaati orang yang menjaga hadis Nabi tadi. Wa syahidan, dan Nabi akan menjadi saksi bahwa dia benar-benar menyampaikan hadis kepada umat Nabi. Wa fi riwayat Ibni Mas'udin, dan dalam riwayatnya Ibni Mas'ud, nah ini yang dimaksud dengan riwayatnya berbeda-beda. Dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud dikatakan qila lahu, nanti ada malaikat yang menyeru, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyeru kepada orang ini, kepada orang yang menjaga hadis kepada umat Nabi, 40 hadis kepada umat Nabi. Nanti ada malaikat yang menyeru kepada dia, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'tah, masuklah engkau dari pintu manapun engkau menghendaki. Artinya ini menunjukkan betapa mulianya orang yang mendengarkan hadis Nabi dan menyampaikan kepada yang lain apa adanya. Wa fi riwayat Ibni Umar kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratis syuhada. Dalam riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, terusannya hadis adalah dia tercatat dalam catatannya malaikat di golongannya para ulama, wa husyira fi zumratis syuhada, dan kelak nanti dikumpulkan bersama dengan golongan, bersama dengan barisannya orang-orang yang mati syahid. Wattafaqal huffadhu ala annahu hadithun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Dan para huffadh, orang-orang yang hafal hadis dengan sanadnya, dengan matannya, dengan rijalul hadisnya, mereka adalah para huffadh. Para huffadh ini bersepakat bahwa hadis yang tadi dikatakan man hafidho ala ummati, dan diteruskan dengan riwayat yang berbeda-beda ini, disepakati oleh para hufad ini adalah hadis yang dhaif. Dhaif di sini maksudnya dari sisi sanad, bukan dari sisi matannya, tapi dari sisi sanadnya dikatakan sebagai dhaif. Wa in kathurat turuquhu, walaupun sanadnya itu bermacam-macam. Ada orang yang meriwayatkan nanti sampainya kepada Ali bin Abi Thalib.
ada perawi yang nanti meriwayatkan sampainya kepada Abi Darda. Ada para perawi yang menyampaikan hadis nanti sampainya kepada sahabat yang lain. Ini apa yang dimaksud dengan thariqul hadis atau sanad, ya. Orang-orangnya itu berbeda. Ini walaupun thariqnya berbeda, yakni sanadnya berbeda, ini menurut para huffaz status dhaifnya itu status hadisnya adalah dhaif min haitsus sanad. Dan perlu diketahui bahwa yang berhak menstatuskan sahihnya atau dhaifnya suatu hadis ini adalah kewenangannya para hafiz. Orang yang tidak berkapasitas sebagai hafiz ini tidak diperkenankan untuk menstatuskan suatu hadis sebagai hasan, sebagai dhaif, sebagai sahih dan sebagainya. Ini adalah kewenangannya para huffaz, orang-orang yang sudah berkapasitas sebagai hafiz. Walaupun muhaddits itu derajatnya di bawah hafiz. Muhaddits saja ini belum diperkenankan untuk menstatuskan sebuah hadis apakah sahih, apakah hasan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan sebagai huffaz atau hafiz mufradnya itu seorang atau ulama dalam tabaqat ilmu hadis yang sudah mencapai derajat kewenangan untuk menstatuskan hadis sebagai sahih, dhaif dan sebagainya. Jadi jauhi kata-kata misalkan ada orang yang mengatakan disahihkan oleh fulan, tapi dia hafal hadis 3 saja tidak hafal. 3 hadis saja tidak hafal, apalagi sanadnya, apalagi dengan para perawinya sampai ke Nabi, dia tidak hafal sama sekali. Kemudian mengatakan sahahahu fulan, sahahahu atau dha'afahu fulan, padahal dia 3 hadis saja tidak hafal. Maka ini berhati-hati dengan zaman sekarang yang media begitu gencarnya. Kenali dulu siapa orang yang mengatakan sahih, orang yang mengatakan dhaif dan sebagainya. Ini menjadi wazifahnya para huffaz. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad shannafal ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Para ulama dalam hal ini, yakni dalam hal ingin masuk dalam kategori orang yang menjaga 40 hadis, mereka mengarang, mereka menyusun kitab-kitab dari berbagai jenis fan atau berbagai disiplin ilmu. Fa awwalu ma alimtu sannafa fihi Abdullah ibnul Mubarak. Sosok yang saya ketahui, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi, menurut beliau sosok atau figur tokoh yang pertama kali menyusun kitab hadis dengan jumlah 40, sepengetahuan beliau adalah Abdullah ibnul Mubarak. Thumma Muhammad ibn Aslama at-Tusiyuh. Kemudian selanjutnya setelah Abdullah ibnul Mubarak ada seorang tokoh ulama yakni Muhammad ibnu Aslam at-Tusi al-alimur rabbani, yang bergelar sebagai orang yang alim, sebagai ar-rabbani. Man huwa ar-rabbani? Siapakah ulama rabbani itu? Man yu'allimun nasa min saghairil ulumi ila kibariha. Orang yang mendidik, orang yang apabila mempunyai santri, apabila dia mendidik seorang santri, maka dia akan memulai dari ilmu-ilmu yang pokok terlebih dahulu. Jadi seorang rabbani itu artinya man yu'allimun nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Jadi
seorang alim itu pasti tahu siapakah yang dia ajar. Nah, kalau orang yang diajari adalah betul-betul yang sama sekali baru mengetahui ilmu agama, maka akan mengajari ilmu-ilmu yang sifatnya mendasar, yang sifatnya fundamental, baru kemudian setelah betul-betul menguasai, baru naik kepada ilmu yang lebih luas. Itulah yang dimaksud dengan al-alim ar-rabbani. Hendaknya kita juga apabila mengajarkan sesuatu kepada orang lain, melihat dulu siapakah audiennya. Ya, kalau audiennya adalah orang-orang yang belum mengetahui ilmu agama sama sekali, maka hendaknya yang diajarkan adalah ilmu yang paling dasar terlebih dahulu. Nah, kalau disilakan oleh ulama adalah ilmul hal, ilmu yang berhubungan dengan hal keseharian orang yang diajari, itu namanya ilmul hal. Atau istilah lainnya adalah ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang harus dipelajari oleh seseorang, ya, karena berhubungan dengan kesehariannya. Thummal Hasan bin Sufyan an-Nasawiyyu. Nah, kemudian setelah tokoh ulama bernama Muhammad ibnu Aslam, kemudian selanjutnya ada tokoh ulama yang bernama Al-Hasan ibnu Sufyan an-Nasawiyyu. Dalam nusakh yang lain an-Nasa'iyyu. Jadi Al-Hasan ibnu Sufyan an-Nasawi atau an-Nasa'i. Wa Abu Bakrin al-Ajuri. Wa Abu Bakrin Muhammad ibnu Ibrahim al-Asbahani. Ini adalah tokoh-tokoh ulama yang karena ingin masuk dalam sabda Nabi, terkategori dalam sabda Nabi orang yang menjaga 40 hadis kepada umatnya Nabi tentang perkara agamanya. Wad-Daraqutniyu wal Hakimu wa Abu Nuaimin wa Abu Abdurrahman as-Sulamiyu wa Abu Sa'din al-Maliniyu wa Abu Uthman as-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammadin al-Ansari wa Abu Bakrin al-Baihaqi wa khalaiqu la yuhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Banyak sekali ulama yang menyusun kitab-kitab, menyusun kitab yang berisi 40 hadis Nabi. Wa qad istahturullaha wa qad istakhartullaha ta'ala fi jam'i 40 haditsan iqtidaan biha ula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Nah, Al-Imam An-Nawawi sendiri beliau menyebutkan di sini wa qad istakhartullah, aku meminta kebaikan kepada Allah Ta'ala fi jam'i 40 haditsan, di dalam menyusun mengkompilasi 40 hadis Nabi iqtidaan biha ula'il a'immah. Ini ketawaduan beliau karena motivasinya adalah apa? Iqtidaan biha ula'il a'immah, karena sebatas mengikuti, mencontoh, meneladani para pemimpin-pemimpin agama Islam, yakni para ulamanya al-a'lam yang sangat agung, wa huffazil Islam, dan para hafidh di dalam agama Islam. Dan An-Nawawi sendiri radhiyallahu anhu ini termasuk hafidh fil hadis. Jadi ini adalah motivasi beliau tentang beliau ini mengkompilasi 40 hadis, itu motivasinya adalah meniru ulama-ulama yang terdahulu. Wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil haditsid dha'ifi fi fadailil a'mal. Seperti tadi disebutkan bahwa ulama huffaz sepakat bahwa hadis
man hafidhu ala ummati, seterusnya itu, ini disepakati sanadnya dhaif. Tapi menjadi kesepakatan ulama juga bahwa boleh menjadikan hadis yang dhaif sebagai dalil suatu amal. Saya ulangi, waqad ittafaqa al-ulama'u ala jawazil amali bil haditsid dhaifi fi fadailil a'mal. Para ulama sepakat. Para ulama sepakat mereka memperbolehkan menjadikan hadis dhaif sebagai dalil diperbolehkannya melakukan sesuatu untuk mencapai pahala-pahala yang agung. Fadailul a'mal. Jadi amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Itu maksudnya fadailul a'mal. Amal yang pahalanya agung dan yang dilakukan atau amalnya amal itu adalah amal-amal yang ringan. Ya, 40 hadis dikumpulkan, ya, amal-amal yang ringan tapi pahalanya begitu besar. Itu namanya fadailul a'mal. Nah, oleh para ulama disebutkan bahwa ulama bersepakat bahwa hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai dalil akan amal-amal yang utama, ya, amal-amal yang pahalanya sangat besar. Wa ma'adh hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadits. Walaupun demikian, ini penuturan An-Nawawi radhiyallahu anhu. Walaupun demikian, apa yang menjadi sandaran, apa yang menjadi dasar saya menyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini bukan hadis yang telah disebutkan tadi. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah. Tapi yang menjadi dasar Al-Hafidh An-Nawawi menyusun kitab Al-Arba'in ini adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Jadi Nabi bersabda, liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Nah, ini potongan hadis, ya, cuplikan hadis. Sana disebutkan liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Hendaknya wahai kalian para sahabat yang pada waktu itu hadir dalam haji wada'nya Rasulullah, yang syahid, yang menyaksikan, yang mengikuti Nabi, bersama dengan Nabi melakukan haji wada', menyampaikan al-ghaibah, di antara kalian yang menghadiri, yang bersama dengan Nabi melakukan haji wada' bersama-sama dengan Nabi, hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh Al-Hafidh An-Nawawi, bukan hadis yang tadi. Walaupun hadis tadi juga bisa menjadi dasar. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nah, ini naddarah secara bahasa artinya Allah menjadikan cerah, tapi maksudnya adalah menjadikan mulia. Allah menjadikan mulia. Nah, Allah menjadikan mulia imra'an, seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, ucapannya Nabi. Fawa'aha, kemudian dia menangkapnya, apakah dengan menghafal atau dengan menulis. Nah, bisa dengan dihafal seperti para hufaz, atau dengan menulis. Nah, ini disebutkan oleh Nabi, naddarallahum ra'an, Allah memuliakan seseorang yang mendengarkan sabdaku, sabda Nabi, fawa'aha,
kemudian menampungnya dalam arti menghafalnya atau menulisnya, fa'addaha kama sami'aha, dan menyampaikannya kepada umat Nabi kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar. Inilah yang saya katakan tadi, tidak menambah dan tidak mengurangi. Jadi ada yang dobatnya fis sadr. Jadi mereka begitu mendengar hadis Nabi, mereka hafal. Ini yang dimaksud dengan hufal. Atau ada seorang muhaddits, jadi mereka mendengar dari guru dicatat. Atau kalau zaman sekarang ini misalkan kitabnya sudah ada nuskhohnya, itu sudah nuskhoh yang madbutoh. Nuskhohnya itu sudah terverifikasi bahwa ini adalah nuskhoh yang benar. Yang dari guru sampai ke guru, itu nuskhohnya tidak terjadi yang namanya perubahan-perubahan. Nah itu didengarkan, disampaikan sebagaimana dia mendengarnya dari Nabi. Nah, orang yang semacam ini, orang yang mendengar sabda Nabi, kemudian dia menghafalnya atau menulisnya, fa'addaha kama sami'aha, dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengar, tanpa menambah, mengurangi apa yang disabdakan oleh Nabi. Ini dikatakan oleh Rasulullah dimuliakan di akhirat nanti. Ya, mereka akan tampak di mahsyar nanti, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Ya, dicerahkan wajahnya di sini maksudnya dijadikan mulia, berbeda dengan hamba-hamba Allah yang lain nanti ketika di mahsyar, mempunyai ciri yang berbeda. Thumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuliddin. Di antara para ulama ada yang menghimpun 40 hadis khusus tentang usuliddin, tentang pokok-pokok agama, tentang akidah maksudnya. Ya, tentang tauhid, tentang ilmul kalam. Nah, ada sebagian ulama yang khusus menghimpun hadis-hadis yang hubungannya dengan usuluddin. Wa ba'duhum fil furu'. Ada juga di antara mereka yang menghimpun 40 hadis Nabi, tapi khusus tentang furu', tentang ahkam maksudnya, tentang hukum-hukum fikih. Wa ba'duhum fil jihad. Kemudian ada sebagian di antara mereka yang khusus menghimpun 40 hadis tentang jihad saja. Wa ba'duhum fiz zuhdi. Ada sebagian di antara mereka yang khusus menjelaskan tentang zuhud. Zuhud itu artinya adamu ta'alluqil qalbi bid-dunya. Yang namanya zuhud itu adalah ketergantungannya, tidak adanya ketergantungan hati terhadap urusan dunia. Bukan berarti tidak memiliki. Nah, tapi orang yang tidak menautkan hatinya dengan dunia, itu namanya zuhud. Nah, Nabi kita itu adalah Sayyiduz Zahidin, pemimpinnya para orang-orang yang zuhud. Nah, beliau ini pernah ditawari oleh Jibril alaihissalam, apakah gunung Uhud ini akan aku jadikan sebagai emas, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Sayyiduna Muhammad mengatakan, saya tidak membutuhkan itu. Nah, ini artinya apa? Artinya Sayyiduna Muhammad adalah orang yang hatinya tidak terpaut dengan dunia. Ya, tidak boleh ya mengatakan bahwa hati Nabi itu terpaut dengan urusan dunia. Wa ba'dhuhum fil adab. Ada di antara mereka para ulama yang menghimpun 40 hadis Nabi yang khusus menjelaskan tentang adab, tentang akhlak-akhlak yang baik. Wa ba'dhuhum fil khutabih. Ada di antara mereka yang menghimpun khusus tentang khutbah-khutbah, tentang apa yang disampaikan Nabi dalam satu majelis, satu siyaqin wahidin ada. Wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Semua ini menurut Asy-Syaikh
Al-Hafidz An-Nawawi ini adalah tujuan-tujuan yang baik. Merupakan tujuan-tujuan yang baik yang dilakukan oleh para muallifnya. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan, memberikan apa yang Allah ridhoi pada orang-orang yang mempunyai tujuan yang mulia tadi. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi. Dan saya An-Nawawi mengatakan, saya meyakini bahwa ada 40 hadis yang lebih penting daripada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama tadi. Apa hadis itu? Wahya arba'una haditsan tamilatun ala jami'i dzalik. Nah, ini. Jadi An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya menghimpun 40 hadis yang lebih penting dari yang disebutkan tadi. Apa? 40 hadis yang mencakup seluruh apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Nah, setiap hadis yang 40 tadi menurut An-Nawawi disebutkan merupakan qaidah, merupakan aturan-aturan yang umum, aturan-aturan yang umum yastamilu al-juz'iyat. Jadi aturan-aturan umum yang memuat apa saja yang termuat pada kaidah itu. Ini bukan hanya promosi ya, memang ini dibuktikan oleh An-Nawawi bahwa hadis-hadis yang beliau cantumkan ini seumpama kaidah yang mencakup bagian-bagian penting yang menjadi cakupannya. Qad wasafahul ulama'u anna madarul islami alaih. Apa yang beliau ungkapkan ini bukan tanpa dasar, sebab ulama sebelumnya mengatakan hadis-hadis yang nanti akan disebutkan oleh An-Nawawi ini dikatakan oleh ulama madarul Islam. Jadi ketercakupannya Islam itu ada pada hadis-hadis arba'in yang nanti insya Allah akan kita kaji. Au huwa nisful Islam, atau bisa juga dikatakan bahwa hadis-hadis ini adalah nisful Islam. Jadi separuh kandungan ajaran Islam itu ada pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Au thuluthuhu, atau sepertiganya. Wa nahwu dzalik, dan sebagainya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama. Thumma altazimu fi hadhil arba'ina an takuna sahihatan. Kemudian Al-Hafidz An-Nawawi beliau menyebutkan di sini bahwa hadis-hadis yang berjumlah 40 nanti ini disanggupi atau disanggupi oleh An-Nawawi bahwa ini semuanya adalah hadis yang sahih. Tapi maksudnya nanti juga hadis yang hasan, ya. Hadis yang hasan, bukan hanya hadis yang sahih, tapi juga mencantumkan hadis yang hasan. Walaupun beliau mencantumkan di sini hanya hadis-hadis yang sahih, tapi pada kenyataannya nanti ada hadis yang statusnya hasan. Artinya di bawah sedikit dari kekuatannya hadis yang sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihayil Bukhari wa Muslimin rahimahumallahu ta'ala. Dan sebagian besar apa yang dicantumkan dalam kitab Al-Ahadits Al-Arba'in Nawawiyah ini diambilkan oleh beliau dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanid. Kemudian Al-Hafidz An-Nawawi di dalam menyampaikan hadis Al-Arba'in ini sanad-sanadnya tidak dicantumkan. Mahdhufatal asanid. Jadi beliau hanya mencantumkan sahabat. Maksudnya tidak dicantumkan sanadnya,
Beliau hanya mencantumkan sanad. Misalkan nanti pada hadis yang pertama beliau menyebutkan an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab. Begitu aja. Jadi tidak misalkan Al-Bukhari dari siapa sampai kepada sahabat, tidak demikian. Jadi beliau tidak mencantumkan sanad hadis. Beliau hanya mencantumkan sanad yang terakhir, yakni sahabat. Apakah dari sahabat itu sendiri atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa tujuannya? Liyashula hifdhuha, agar Al-Arba'in An-Nawawiyah ini mudah untuk dihafalkan. Ya, mudah dihafalkan. Kalaupun dicatat, orang tidak bosan untuk mencatat. Ya, nanti disampaikan kepada orang lain sebagaimana mestinya. Wa ya'ummah al-intifa'u biha insyaallah, dan agar kemanfaatannya kitab Al-Arba'in ini lebih luas. Thumma utsbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyi al-fadhiha. Setelah beliau mencantumkan hadis yang jumlahnya 40 ini, beliau khusus menyebutkan makna-makna tentang lafaz-lafaz yang samar maknanya, yang tidak diketahui atau jarang diketahui oleh orang kebanyakan. Karena apa? Karena Nabi itu adalah afsahul Arab, afsahul alamin. Bahkan Sayyidina Muhammad itu adalah orang yang bahasa Arabnya paling fasih. Kadang-kadang para sahabat itu ketika Nabi bersabda, banyak yang tidak paham maksudnya, karena menyampaikan lughat dari kabilah fulan, sementara yang di hadapan Nabi itu adalah kabilah yang lain. Jadi seluruh bahasa Arab yang murni pada saat itu dikuasai oleh Nabi. Ini merupakan mukjizat, ya. Nabi tidak pernah belajar, Nabi tidak pernah sekolah kalau orang sekarang, tapi beliau mengetahui bahasa Arab yang paling fasih. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah, dan sudah menjadi sudah selayaknya bagi orang yang raghibun fil akhirah, orang yang menginginkan kebaikan di akhirat, ayya'rifa hadhil ahadits. Jadi ini adalah pengingat dari Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, hendaknya orang yang mengaji kitab ini itu mengikhlaskan niat, hendaknya hanya ingin mendapatkan kebaikan di akhirat dengan mengaji kitab-kitab ini. Saya ulang, wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhil ahadits. Sudah sepatutnya bagi orang yang menghendaki kebaikan di akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini, hadis-hadis yang akan disebutkan nanti insyaallah. Limashtamalat alaihi minal muhimmat. Karena apa? Karena di dalam hadis 40 ini terdapat kandungan hal-hal yang sangat penting. Wahtawat alaihi minat tambih ala jami'it ta'at. Dan hadis 40 ini itu ada tambih, ada semacam pengingat dari Nabi, pengingat dari para sahabat ala jami'it ta'at, pengingat akan segala bentuk ketaatan. Wa dzalika zahirun liman tadabbarahu. Yang demikian ini itu tampak jelas bagi orang yang tadabbur makna hadis-hadis ini. Jadi memaknai hadis itu jangan sampai kita memaknai dari versi atau keinginan dari kita sendiri. Memaknai hadis itu hendaknya bagi orang-orang yang ahli bahasa, orang-orang yang tahu uslub sabda Nabi, orang yang tahu riwayat A dengan B. Jika terjadi pertentangan nanti maksudnya bagaimana, apakah bisa dikompromikan ataukah maknanya sendiri-sendiri. Nah, ini hendaknya dipahami. Jadi yang dimaksud oleh An-Nawawi liman tadabbarahu itu maksudnya bagi yang ahli. Bukan hanya orang yang mengangan-angan maknanya bagaimana, bukan begitu. Wa dzalika zahirun liman tadabbarahu.
kandungan hadis Al-Arba'in Nawawi ini itu akan tampak jelas bagi yang mengangan-angan maknanya, tapi maksudnya adalah bagi mereka yang ahli, bukan bagi kita yang cuma ngangan-ngangan makna hadis ini gimana, bukan demikian ya. Maksudnya adalah tetap mengikuti pendapatnya para ulama. Wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah Ta'ala aku memasrahkan segala urusanku. Wa ilaihi tafwidi, dan hanya kepada Allah Ta'ala aku serahkan urusanku. Wastinadi, dan Allah Ta'ala tempat aku memohon. Saya ulang. Wastinadi, dan hanya kepada Allah Ta'ala aku pasrahkan urusanku, dan hanya kepada Allah Ta'ala aku pasrahkan segala urusanku. Aku yakin bahwa segala sesuatu itu yang mengatur adalah Allah Ta'ala. Falahul hamdu wan ni'mah, baginyalah alhamdu, baginyalah pujian yang baik, wan ni'matu, dan nikmat, wabihit taufiqu wal ismah, dan hanya karena pertolongan Allah Ta'ala kita akan mendapatkan taufik, wal ismatu, dan terjaga dari hal-hal yang dicegah oleh syara. Nah, ini adalah muqaddimah dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. 3 pertemuan ini kita selesaikan untuk muqaddimahnya, dan insya Allah di malam Ahad yang akan datang kita lanjutkan pada hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah bahwa para ulama begitu semangatnya agar mereka masuk dalam kategori apa yang menjadi kandungannya hadis Nabi. Apa yang menjadi kandungannya hadis Nabi, yakni apa? Ingin dikumpulkan bersama dengan para fuqaha, dikumpulkan dengan para ulama, dikatakan masuklah dalam surga dari pintu manapun. Kemudian dikatakan nanti dicatat oleh malaikat pada barisannya para ulama dan dikumpulkan dengan barisannya para syuhada. Nah, ini motivasi para ulama menyampaikan hadis, mendengar apa adanya, disampaikan apa adanya. Demikian juga dalam rangka untuk menyampaikan tabligh. Tabligh, orang yang mendengar hadis Nabi hendaknya disampaikan kepada yang tidak mendengar dan ingin mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Demikian muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan untuk kitab yang saya gunakan ini adalah kitab yang dari nuskhah muridnya An-Nawawi. Banyak nuskhah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, tapi yang saya gunakan alhamdulillah mendapatkan nikmat. Nuskhah ini adalah nuskhah yang masmu'ah. Nuskhah masmu'ah alal hafidh al-Ala'i Ibn al-Attar tilmidin Nawawi. Jadi ada murid An-Nawawi yang bernama Al-Hafidh al-Ala'i Ibn al-Attar. Ini merupakan murid dari An-Nawawi. Ini adalah nuskhah yang insya Allah nuskhah yang paling baik di antara nuskhah-nuskhah yang ada. Mudah-mudahan kita istiqomah mengaji karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kitab ini khatam. Saya mengucapkan terima kasih pada siapapun pihak yang membantu terlaksananya pengajian live streaming ini. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diberikan kesabaran. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Demikian, mohon maaf kalau ada kekeliruan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal a'mal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.